Tecno Spark 30 Pro yang berkolaborasi dengan Transformers ini itu memang sukses banget membawa desain yang cakep parah di kelas harga 2 juta kecil. Dan apakah memang HP itu semenarik desainnya? Mari kita lakukan review dari Tecno Spark 30 Pro. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP itu menggunakan prosesor MediaTek Helio G100, RAM 8GB, dan storage yang kita uji adalah 128GB alias yang base model ya guys. Jadi, mari kita lakukan review dari Tecno Spark 30 Pro ini. Aspek pertama yang kita bahas jelas dari sisi desain dan packaging yang dibawa oleh HP ini. Adalah desainnya tuh cakep banget ya guys. Ini memang unik banget, apalagi yang Optimus Prime ini ya, itu memang cakep. Packagingnya juga mewah, dan itu suatu hal yang bagus banget, experience-nya nyaman banget waktu kita unboxing itu benar-benar kita puas banget dengan packagingnya, itu kuco banget buat Tecno. Dan desainnya itu memang cakep, build quality-nya juga bagus, solid, dan nyaman ya guys untuk dipegang sehari-hari ya guys. Kemudian mari kita bicara soal performance yang akan menjadi pertanyaan buat sebagian orang. Di sini kita menemukan bahwa untuk penggunaan harian sebenarnya masih cukup oke, tapi memang ada sedikit glitch dari sisi softwarenya yang masih belum stabil. Kita menemukan kadang-kadang kita masih menemukan stutter ketika kita buka tutup aplikasi. Apalagi kalau misalnya kita buat foto dalam kondisi low light, itu stutternya tuh lama banget, shutternya itu kayak nunggu loading lama sekali. Itu agak disayangkan aja. Jadi kalau kita bisa bilang, sebenarnya secara performance itu harusnya ini adalah HP yang punya performance yang baik ya. Tapi perlu ada update software untuk lebih mengoptimalkan softwarenya supaya lebih optimize aja. Dan semoga Tecno mendengarkan feedback ini. Dan HP yang mendapatkan skor Antutu 411.000 itu sudah tergolong bagus untuk kelas harga 2 juta kecil. Dan itu kuco banget ya buat Tecno kasih benchmark, kasih prosesor yang bagus di kelas harga 2 juta kecil. Dan untuk Geekbench 6, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. 3D Mark Watt Live Extreme Stress Test juga kalian bisa lihat skornya di layar kalian. PC Mark kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Lanjut kita bicara soal gaming. Di sini kita coba 7 game, yaitu game Mobile Legends. Di sini kebuka untuk setting rata kanan. Ini nice banget ya, langka banget untuk rata kanan di harga 2 juta kecil. Tapi memang tidak terlalu stabil sehingga cuma dapat di 96,6 FPS. Tapi kita perlu apresiasi Tecno membuka setting rata kanan ini. Itu hal yang langka banget untuk di MediaTek Helio G100 ya guys. Kemudian game PUBG Mobile itu kebuka balance ultra. Ini cukup stabil di 39,9 FPS. Kemudian game Call of Duty Mobile di medium high stabil di 58,8 FPS. Kemudian game Free Fire setting ultra high bisa tembus di 75,9 FPS rata-ratanya. Kemudian game HOK setting ultra di 88 FPS rata-ratanya. Game FC Mobile settingnya medium standar di 29,7 FPS rata-ratanya. Terakhir, game Genshin Impact di setting lowest 60 FPS itu masih bisa tembus di 48,9 FPS. Sebuah rata-rata yang termasuk bagus banget untuk harga HP 2 juta kecil ya guys. Dan yang menjadi catatan juga, kalau kalian pakai buat gaming, ini HP-nya manajemen panasnya kurang maksimal. Jadi kalau kita sarankan, kalau kalian mau pakai HP buat gaming supaya tidak throttling, saran kita pakailah cooler supaya bisa nyaman untuk dipakai buat gaming ya guys. Lanjut kita bicara soal kamera dari HP ini, di mana HP ini membawa kamera utama 108 MP dan kamera depan sebesar 13 MP. Jujur, secara kualitas ini sebenarnya tergolong biasa saja untuk kelas harga 2 juta kecil. Tidak bisa dibilang yang bagus-bagus banget, tapi tidak bisa dibilang jelek. Jadi termasuk standar untuk HP 2 juta kecil. Tapi kita perlu apresiasi, dia bisa merekam hingga 2K 30 fps depan belakang, 1080p 60 fps depan belakang, dan itu kita perlu apresiasi. Cuma memang ada catatan, kalau dipakai buat perekaman video itu masih ada jitternya. Apalagi kalau kalian aktifkan stabilisasinya, itu jitternya lumayan berasa. Dan itu agak disayangkan saja. Untuk low light sebenarnya masih tergolong oke. Untuk foto-foto itu sebenarnya masih oke-oke aja sih guys. Kalau untuk video aja sih yang akan ada sedikit catatan yang kita bisa mention, dan mikrofonnya pun ya tergolong standar aja, nggak terlalu yang kenceng-kenceng banget. Dan ya itu perlu kalian tahu, kalian bisa lihat sambil foto videonya setelah ini guys.
Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman dari kamera Tecno Spark 30 Pro kalau kita gunakan buat perekaman video, dan ini aktif video stabilisasinya di 1080p 30 fps. Kalau kita lihat dari sisi gambar saja, sebenarnya masih tergolong oke, meskipun memang masih belum stabil dynamic range-nya, tapi menurut kita ini sudah tergolong oke untuk harga 2 jutaan. Dan gimana menurut kalian? Apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman dari kamera belakang Tecno Spark 30 Pro kalau kita gunakan buat perekaman video. Ini termasuk stabil ya guys, berkat stabilisasi image-nya ya, pakai Ace-nya. Dan gimana muka untuk kualitas kamera belakangnya kalau kita gunakan buat stabilisasi? Secara dynamic range juga masih tergolong oke banget untuk kelas harganya. Tapi ya silakan tulis di kolom komentar. Ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Tecno Spark 30 Pro kalau kita gunakan dalam kondisi low light. Secara kualitas ini surprisingly termasuk oke banget untuk kelas harga 2 jutaan kecil. Warnanya juga masih lumayan bagus. Skin tone kita meskipun noise-nya masih sangat berasa ya guys, tapi wajar banget untuk HP 2 jutaan. Tapi ini termasuk oke loh guys untuk HP 2 jutaan punya kualitas low light seperti ini. Tapi gimana mau, silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Tecno Spark 30 Pro. Oh ya guys, dalam kondisi low light ini kita nggak aktifkan stabilisasinya untuk bisa mendapatkan optimalisasi warna yang lebih optimal dibandingkan kalau pakai stabilisasi. Takutnya lebih jitter daripada seharusnya, karena ini masih, kalau kalian lihat, out of focus, kadang-kadang sedikit out of focus, noise-nya masih ada sedikit. Tapi untuk kamera belakang jelas jauh lebih bagus, warnanya juga lebih akurat. Tapi gimana mau, silakan tulis di kolom komentar. Kemudian HP ini berkala layar AMOLED resolusi Full HD Plus, refresh rate 120Hz, bisa nonton YouTube hingga 2K 60 fps, wideband sudah L1 ya guys, dan itu suatu hal yang bagus. Di bawah matahari juga masih cukup oke, cukup terang, dan masih layak lah guys. Lanjut kita bicara soal speaker. HP ini bakal dual speaker dan Dolby Atmos. Kalian bisa dengarkan tuh sampel audio speakernya di video unboxing, karena karakteristik audionya termasuk oke untuk kelas harganya ya guys. Kemudian HP ini punya baterai 5000 mAh yang selama kita gunakan itu termasuk cukup boros ya guys. Dan kita agak sayangkan aja kenapa bisa seboros ini. Padahal kita pakai hanya untuk harian aja tuh termasuk kerasa boros loh guys. Semoga ada update software untuk bisa mengoptimalkan baterainya supaya lebih irit dibandingkan yang waktu kita review ini ya guys. Kemudian untuk charger sendiri, HP ini bakal charger 33 watt yang bisa full charge dalam waktu 1,5 jam ya guys. Lanjut dari sisi security sendiri, sudah ada on-screen fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock. Kemudian HP ini punya slot SIM card, dual SIM card plus microSD slot, yang dimana itu tidak support eSIM ya guys. Kemudian aplikasi zoom sendiri masih belum support virtual background zoom, wajar karena prosesornya masih belum mendukung ya guys. Kemudian dari sisi fitur sendiri, HP ini sudah punya NFC, punya IP54, kemudian punya inframerah, punya jack 3,5 mm, dan punya aplikasi FM radio ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps sendiri masih tergolong aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala untuk bernavigasi menggunakan HP ini. Kemudian untuk jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update software selama 1 tahun, yang dimana kita tidak mendapatkan informasi clear apakah akan mendapatkan update OS atau tidak. Semoga minimal mendapatkan Android 15 ya guys. Kemudian dari sisi fitur AI, HP ini ternyata punya fitur AI Object Eraser. Suatu hal yang bagus banget untuk HP 2 juta kecil, dimana banyak HP lain yang masih belum punya fitur Object Eraser di kelas harga 2 juta kecil ya guys. Kesimpulannya, ini adalah HP yang layak untuk dibeli buat kalian yang memang incer edisi khususnya yang Transformers ini. Memang bagus ya, desainnya cakep, dan eye-catching banget, packagingnya juga bagus banget. Tapi kalau misalnya kalian mau incer sebagai performance gaming, saran kita ambil yang POVA 6 aja dibandingkan yang Spark 30 Pro. Karena lebih stabil, lebih dingin, dan lebih menarik lah, baterainya juga lebih awet lagi ya guys. Tapi overall kita bisa bilang ini adalah salah satu HP yang menarik dari Tecno yang perlu update software untuk lebih optimize lagi. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!